Selamat pagi anak-anak, kita akan mendengarkan renungan untuk hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali beraktivitas sepanjang hari ini. Dan sebentar kami akan memperlengkapi Tuhan hari ini dengan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami, Engkau siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, firman hari ini berjudul waspada iman, yang diambil dari Hakim-Hakim 3 ayat 1-6. Hidup di zaman milenial ini bisa membawa manusia ke atas puncak kenikmatan dan kesenangan. Materi, sarana, fasilitas, hiburan, makanan, dan berbagai kemudahan lainnya dapat memuaskan manusia. Namun, jika jujur, seirama dengan kemajuan zaman, kita semakin kehilangan kedamaian. Kita kian sulit menemukan suasana hidup yang tenang. Udara yang penuh dengan polusi, jalanan semakin macet di mana-mana, dan ragam kejahatan pun kian canggih seiring majunya kepandaian manusia. Perjumpaan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa di tanah Kanaan bisa kita katakan sebagai bagian dari modernitas pada masa itu. Semula mereka adalah bangsa nomaden yang tidak memiliki tanah air. Bisa dipastikan mereka tidak sempat membangun peradaban yang mapan. Namun, setelah menetap di Kanaan, mereka menemukan tanah air sebagai pijakan peradaban dari masa depan. Mereka terlibat dalam dinamika ekonomi, pasar, sosial, budaya, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Mereka juga kawin dengan bangsa-bangsa di Kanaan. Singkat kata, mereka saling membentuk dan mempengaruhi. Namun, dampak perubahan selalu berwajah dua. Ada yang positif dan memberkati, tetapi ada juga yang negatif dan merusak diri. Untuk mengantisipasi dampak seperti itu, kita perlu meneguhkan hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Perjumpaan dengan pihak lain adalah keniscayaan dan merupakan bagian dari sisi sosial kemanusiaan kita. Kita tidak akan mungkin hidup terasing dari orang lain. Dalam pergaulan, selayaknya kita justru berkontribusi untuk membentuk perubahan positif. Sepak terjang kita semestinya membangun kehidupan, kasih, keadilan, kerukunan, kesetiakawanan, dan saling menolong. Semua itu akan terwujud jika fondasi hidup kita adalah firman Tuhan dan hidup kita hanya berpusat kepadanya. Biarlah Tuhan bekerja membentuk diri kita agar bisa memberi pengaruh positif bagi dunia ini. Kita mesti berjaga-jaga terhadap tantangan iman di masa kini. Kita mesti bijak dalam menghayati kasih Allah. Semoga kehidupan kita selalu diperbarui oleh firman Tuhan dan kita boleh semakin teguh di dalam iman kita. Baik, renungan untuk pagi hari ini. Kita akan melanjutkan untuk pembelajaran pada hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima. Kami boleh terus diteguhkan dalam iman kami. Kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Bapa, berkati sepanjang hari ini jika kami akan belajar, yang Kau berikan hikmat, marifat Tuhan yang dari surga, sehingga kami boleh belajar Tuhan dengan baik pada hari ini, sepanjang hari ini. Terima kasih. Kami serahkan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.